Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian semua sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi kemarin di kelasku ada 2 orang loh yang sakit. Udah beberapa hari lagi. Di kelasku juga ada 3 anak kemarin yang sakit. Oh iya, kemarin ada yang berapa hari nggak berangkat. Kenapa sih? Siapa? Bella bukan? Iya pula lah, tapi aku nggak tahu beliau sakit apa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, kita mau bertanya. Bu Lala sudah berangkat atau belum? Kayaknya belum Mas, masih sakit. Gimana? Kalau boleh tahu sakit apa ya Bu? Kemarin kabarnya sakit DBD dan dirawat di rumah sakit. Sama penyakit DBD itu menular atau enggak sih Bu? Kalau DBD itu menular, makanya itu penyakit itu disebutkan karena nyamuk Aedes aegypti. Tapi jangan khawatir ya, selama lingkungan kita bersih, terus tidak ada air menggenang, maka nyamuk tidak akan mendekat. Berarti kalau lingkungan kita bersih, maka kita tidak akan diserang oleh nyamuk Aedes ya? Iya. Ya betul sekali, dengan menjaga kebersihan kita akan terhindar dari sarang nyamuk Aedes aegypti. Baik Bu, terima kasih informasinya. Assalamualaikum. Beberapa waktu lalu di SMP Negeri 1 Banjarmangu terdapat beberapa kasus di mana banyak sekali siswa-siswi yang tidak berangkat sekolah. Setelah ditelusuri ternyata sebagian dari mereka banyak yang terkena sakit DBD dan harus dirawat di rumah sakit. Kemudian disusul dengan ada guru juga yang menderita penyakit DBD dan harus dirawat juga di rumah sakit. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara, terutama di Kecamatan Banjarmangu. SMP Negeri 1 Banjarmangu sebagai salah satu sekolah dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak, sebagai tempat berkumpulnya ratusan siswa setiap hari, memiliki potensi besar dalam penyebaran penyakit ini. Pengolahan sampah yang kurang baik menyebabkan sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang menjadi tempat subur berkembangnya jentik nyamuk, terutama nyamuk Aedes aegypti. Banyaknya saluran air yang ada di sekitar kelas dan juga parit di tepi sekolah menyebabkan tempat ini menjadi tempat berkembang biaknya Aedes aegypti dengan sangat cepat. Ketika air hujan turun dan menggenang di saluran yang tersumbat daun atau sampah, air menjadi tenang berjenih dan kondisi inilah yang sangat disukai nyamuk Aedes aegypti untuk bertelur dan menetas menjadi jentik. Pengangkatan isu DBD dan pengelolaan sampah dalam pembelajaran kolaboratif di SMP Negeri 1 Banjarmangu menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menjaga kesehatan siswa dan warga sekolah, tetapi juga sebagai bentuk pendidikan karakter dan kepedulian lingkungan. Inkuiri kolaboratif di SMP Negeri 1 Banjarmangu melibatkan beberapa mata pelajaran, yaitu adalah IPA, Bahasa Inggris, Matematika, dan juga Informatika. Kami menyebutnya inkubasi pasak menggunakan lemot. Kemudian ada kolaborasi yang setara dan berimakna. Terus nanti ada refleksinya serta untuk perbaikan pembelajaran. Nah, di sini ditekankannya Kolaboratif adalah identifikasi, yaitu proses memahami secara mendalam siapa murid yang ada di hadapan kita dan apa fokus yang ingin disasar. Tahap ini menjadi pondasi utama bagi keseluruhan siklus pembelajaran dan perbaikan praktik. Kami melakukan dialog kolaboratif bersama pemangku kepentingan, diantaranya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK, serta rekan sejawat dan murid-murid. Beberapa pengumpulan data yang kami pilih diantaranya adalah observasi langsung, hasil presensi murid pada jurnal kehadiran, kemudian ada asesmen serta data lingkungan belajar dan sumber daya yang tersedia di sekolah. Kami juga menjalin kemitraan bersama pihak Puskesmas Banjarmangu untuk mendapatkan data tentang penyakit DBD yang ada di wilayah Banjarmangu. Dan data yang kami peroleh ternyata setiap bulan di tahun 2025 selalu ada penderita DBD di wilayah Puskesmas Banjarmangu.
Dalam pembelajaran IPA, anak-anak diajak untuk keluar kelas, mengamati tempat-tempat yang ada airnya yang mungkin bisa menjadi tempat pertumbuhan jentik-jentik nyamuk. Setelah menemukan, anak-anak mengamati jentik-jentik nyamuk tersebut untuk digunakan dalam pembelajaran cycle life of mosquito. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, anak-anak juga diajak keluar kelas untuk mengamati penampakan fisik dari jentik-jentik nyamuk yang mereka amati dan temukan. Gunanya adalah untuk menyusun prosedur teks tentang bagaimana life cycle of mosquito atau metamorfosis nyamuk. Setelah mengamatinya, anak-anak akan kembali ke kelas. Mereka akan menggunakan HP untuk membuka aplikasi Canva, di mana aplikasi itu digunakan anak-anak untuk membuat poster dan juga membuat prosedur teks. Setelah selesai, anak-anak mempresentasikan hasil poster lingkungannya ke depan kelas secara bergantian. Kelompok lain bisa memberi tanggapan untuk kelompok yang sedang maju ke depan. Setelah mereka membacakan hasil atau mempresentasikan hasil dari poster mereka, mereka akan menyusun prosedur teks juga dengan menggunakan Canva. Berikut adalah hasil pekerjaan anak-anak teks prosedur menggunakan Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran informatika, anak-anak diajak Ibu Nanda Yolanda untuk membuat diagram lingkaran. Diagram ini dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas, yaitu data kasus DBD di Kecamatan Banjarmangu yang terjadi di bulan Januari sampai bulan September 2025. Dengan data ini, anak-anak bisa mengetahui persentase pertumbuhan DBD dari bulan ke bulan menggunakan diagram yang mereka buat. Pembelajaran matematika diawali dengan membuat lapisan penutup toples menggunakan plastik berwarna hitam. Nah, hari ini kita akan mengukur luas selimut tabung dari kresek hitam kemarin yang sudah kalian potong, menyesuaikan bentuk tabung ini. Gitu ya? Kegiatan berikutnya adalah menghitung luas lapisan berwarna hitam tersebut. Ada yang mengukur berdasarkan diameter tabung, ada juga yang mengukur dari bentuk persegi panjang yang terbentuk dari plastik hitam itu. Dan hasilnya ditampilkan menggunakan Canva. Untuk mengelola sampah organik di sekolah kami menciptakan cairan EM4
yang berfungsi sebagai probiotik untuk mempercepat penguraian bahan organik menjadi kompos. Bahan-bahan yang digunakan di sini adalah sayur-sayuran dan buah yang sudah membusuk yang dibawa anak-anak dari rumah. Buah dan sayur yang bisa digunakan adalah buah nanas, buah pepaya, buah pisang, dan sayur yang sering digunakan adalah kangkung. Empat yang sudah didiamkan selama kurang lebih 1 minggu bisa digunakan untuk membuat pupuk kompos dengan cara ditambahkan pada sampah-sampah daun, kemudian ditempatkan di dalam kandi dan didiamkan selama kurang lebih 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Qurafa dari kelas 9C. Saya Jan Indra Pangestu dari 9B. Ternyata pembelajaran kolaborasi antar mapel sangat menyenangkan. Matematika luas selimut, IPA mengamati siklus nyamuk, dan bahasa Inggris membuat poster. Dari ketiga kolaborasi, ternyata kami bisa membuat alat perangkap nyamuk sendiri dan berguna bagi sesama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.